Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Aidil Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas pergerakan dari pair GBP JPY. Di sini sudah terlihat chartnya dan saya sudah ada posisi yang terbuka ya. Ini teman-teman bisa lihat banyak entry saya di pair ini. Saya ambil posisi sell, total entry ada 30 posisi. Saya tidak menggunakan stop loss, tapi ke semua entry saya ini masih dalam hitungan wajar, masih dalam hitungan money management saya, manajemen risiko. Jadi saya tidak menggunakan margin yang besar ya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kenapa dan alasan saya entry sell. Kemudian yang kedua, gambaran saya dari kacamata TBSD sesuai dengan kepahaman yang saya gunakan, kemana pair ini akan bergerak dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya ada yang menghubungi saya ya lewat WhatsApp. Dia minta kepada saya agar sesekali saya memberikan signal ataupun memberikan analisa. Di kesempatan kali ini, berhubung secara kebetulan entry saya masih ada dan sekarang market memang lagi tutup, maka saya akan coba memberikan gambaran ya. Ingat, hanya gambaran, ini bukan sinyal ya, karena saya memang tidak pandai memberikan sinyal. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, alasan saya untuk entry sell. Teman-teman perhatikan dulu bentuk market di hari Kamis ya. Dia memang kuat ke atas, menaik dengan volume sekitar 335 pips ya. Di sini terlihat sudah ada candle buy yang breakout. Ini dia break H1 tanggal 25 April. Selepas itu dalam beberapa jam dia naik, dia break lagi H1 tanggal 26. 2 jam selepasnya tiba-tiba muncul candle sell sebatang dengan size sekitar 74 pips. Kalau dalam TBSD ini biasa sering kami namakan candle songsang ya. Kalau umumnya ini pola engulf. Teman-teman bisa lihat dengan jelas candle sell ini dia berhasil masuk lagi ke area H1 ya. Artinya dia breakout. Jadi siapa yang paham dengan bentuk ini bisa entry sell di area sini, dan close terbaiknya ada di kawasan zona H1. Tapi di sini saya tidak entry ya. Selepas itu dalam beberapa jam market naik. Kemudian di hari Jumat dari sesi pembukaan Asia terlihat candle yang terbentuk ini size-nya kecil-kecil ya. Ini bentuk merata. Dalam beberapa jam dia naik secara perlahan ya, candle pun kecil. Teman-teman perhatikan candle ini. Di antara deretan candle buy yang terbentuk, candle ini size-nya paling besar ya. Coba kita ukur, size-nya 35 dan ekor atas atau shadow 31. Belum sempat menyentuh H1 tanggal 28, tiba-tiba dalam beberapa jam dia turun dan ada candle sell yang bersize besar, dia break zona A. Kotak ini zona A ya. Jadi bagi saya candle sell yang break zona A ini merupakan satu isyarat dia akan turun. Kenapa ini saya katakan sebagai salah satu isyarat market akan turun? Yang pertama karena dia break zona A. Kemudian di sini sudah ada akhir dari pergerakan menaik ya. Ini candle besar ini, candle sifat. Selepas kemunculan candle sell besar ini, ketika price mulai naik ke zona A, saya langsung entry. Dia naik, saya tambah lagi entry-nya. Kemudian candle yang terbentuk menjadi candle buy, tapi masih di dalam area zona A. Selepas itu dia jadi doji. Kemudian candle buy lagi, terlihat dia masih rejection. Intinya setiap candle ini naik, disitulah saya menambah posisi saya ya.
artinya saya re-entry seperti itu, tapi dengan lot yang sama. Teman-teman perhatikan deretan candle buy selama 4 jam ini, 1, 2, 3, 4, terlihat jelas dia masih ada di dalam area zona A, artinya dia rejection ya. Ada dua faktor, yang pertama rejection zona A, dan yang kedua rejection open candle sale yang besar ini. Candle ini sempat ke H1 tanggal 26 ya, dia retest. Di situ pun saya menambah entry saya. Itulah alasan saya kenapa saya entry sale pada hari Jumat tanggal 29 April kemarin ya. Sekarang kita masuk ke tahap berikut, gambaran kemana pair ini akan bergerak. Kebetulan hari ini hari Minggu, memang pasarnya lagi tutup, dan ini posisi saya masih tertinggal ya teman-teman, belum ada yang saya close. Di sini sempat dia turun, sebenarnya di sini saya sudah profit, namun saya biarkan ya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa lihat candle ini, pair ini sebenarnya dia tersekat ya. Maksud saya tersekat, artinya dia di antara zona H1. Ini kalau saya tarik ya, ini zona H1 di tanggal 26, kemudian ini zona H1 di tanggal 20. Ini merupakan area repair ya, bisa juga kita buatkan zonanya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan zona H1 yang baru ya, yang baru terbentuk. Ini di hari Jumat. Oke, kemudian low di hari Jumat. Ini hanya gambaran saya ya teman-teman. Sekali lagi saya tekankan, ini hanya gambaran kepahaman yang saya gunakan. Bisa jadi dia bergerak sesuai dengan gambaran saya, bahkan bisa jadi dia akan meleset. Ini saya sudah memberikan keterangan angka 1, 2, 3, 4. Ini angka 1 high di tanggal 28, angka 2 zona repair, angka 3 zona H1 hari Jumat, dan 4 zona H1 low di hari Jumat. Sudah lebih jelas lagi ya, dia memang tersekat, di atas ada zona, di bawah juga ada zona. Jadi menurut saya pair ini pada esok hari atau beberapa hari ke depan dia masih akan satuin saja, bisa ke sini, dan ke sini, karena dari teknik TBST yang saya pelajari, sifat market ketika ada pergerakan kuat maka dia akan satuin dulu selama beberapa hari. Satu ini bisa berlangsung 1 sampai 3 hari, bahkan lebih ya, artinya dia kondisional. Jadi intinya selama tidak ada candle buy yang break area ini, maka kemungkinan pair ini masih akan turun, dengan catatan dia pun harus break out zona H1 low ini ya, seperti itu. Saya juga akan pantau esok hari, tapi mungkin tidak terlalu fokus ya, karena kita di sini sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan di kesempatan ini juga saya memohon maaf bila mana dalam penyampaian materi kali ini bila ada yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa, saya bukan trader hebat, saya bukan trader pro ya. Artinya saya hanya memberikan apa yang saya ketahui. Mungkin gambaran ini akan berbeda dengan pemikiran dari teman-teman ya. Lalu namanya seorang trader, walaupun kita menggunakan teknik yang sama, tetap dalam pengaplikasiannya itu pola pikir kita akan berbeda. Sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.